teman-temanku semua, bosku-bosku, bro-broku semua. Terima kasih sudah berkenan untuk mengklik video ini ya. Jadi kali ini saya mau bukan mengajar, karena ini mau sharing aja sih. Ntar kursinya nggak mau diem bunyi ya. Nah, inilah yang disebut dengan bottom shock depan ya. Nah, kita mau coba untuk mengganti ini itu dengan produk aftermarket atau produk variasi lah disebutnya. Nah, bottom shock ini tuh sangat populer untuk kalian yang mau tampilan motornya itu seperti Hilux gitu ya. Kan kalau anak muda tuh sekarang tuh lagi seneng dengan konsep Hilux ya, yang ya fresh lah, kalau dilihat itu seger gitu ya, memanjakan mata. Saya menyebutnya gitu, memanjakan mata. Nah, karena ini adalah pengalaman yang baru, jadi ya kita sama-sama aja ya untuk menggantinya bareng-bareng. Mungkin gini, karena kita mau mengganti shock ini ya, bottom shock ini ya, mungkin dalam tutorial video kali ini tuh bisa dengan multi tutorial. Jadi ada beberapa hal yang bisa sekaligus kita perbincangkan gitu, yang berkaitan dengan mengganti bottom shock ini. Contoh misalkan, kalau kalian punya kondisi yang shock breakernya keras gitu ya, nah ini matching juga nih gitu tutorialnya, karena yang keras itu, kalau shock depan keras itu kadang berhubungan dengan olinya ya, berhubungan juga dengan positioningnya, lurus atau tidaknya gitu ya. Apalagi ya, shock breaker yang jedak-jeduk gitu, jedak-jeduk kayak dugem gitu ya, tapi malah ringrang gitu kalau bahasa Italinya. Ringrang tuh apa ya? Ringrang tuh hariwang, kalau orang Sunda bilang hariwang. Jadi nggak enak lah gitulah, nggak enak perasaan, jadi hariwang. Nah, nggak enak dikendarai ya. Nah, itu juga berhubungan tuh, jedak-jeduk, shock breaker keras, dengan apa yang akan kita lakukan kali ini. Namun jangan disalahartikan bahwa dengan mengganti bottom shock itu memperbaiki atau mengobati penyakit-penyakit tadi, bukan ya, jangan disalahartikan ya. Ini hanya tutorialnya, bisa sekalian gitu loh, bisa sekalian. Jangan disalahartikan kalau keras harus ganti bottom shock, belum tentu ya, jangan disalahartikan begitu. Atau kalau jedak-jeduk harus ganti bottom shock, enggak juga, jangan disalahartikan begitu. Ini karena saya mau ganti bottom shock, jadi tutorialnya mungkin bisa sekalian ya. Nah, bottom shock yang mau saya ganti itu pakai apa sih? Nih, saya mau pakai DBS, mereknya DBS. Ini tuh kayak, kalau anak-anak Hilux bilang tuh ini tuh RT kopi, arti kopi. Kalau arti itu yang orinya ya, upside down biasanya tipenya. Nah, ini kopinya. Sekarang tuh dibilang kopi supaya lebih halus, sebenarnya namanya KW lah kalau zaman dulu disebutnya ya, KW-nya. Atau tiruannya itu. Cuman kalau dibilang tiruan itu kan identik dengan upside down ditiru menjadi upside down lagi. Kalau ini tidak ya, ini tuh ininya doang, bawahnya doang, selongsongnya doang. Tuh ganteng, lihat ya, tuh udah digini aja udah auto ganteng. Jadi Hilux pisan. Tuh. Kenapa saya pilih warnanya yang gold nih?
Karena banyak juga sih di antara teman-teman itu tie look itu ya yang pakai yang warna hitam gitu. Nah itu preferensi aja, itu gimana kita aja senangnya yang mana ya. Kalau saya mau ganti pakai yang warna emas. Kenapa? Karena saya mau matchingkan dengan shock breaker saya yang warna kuning ya, seperti yang di tutorial awal ya, pertama kali. Nah, supaya matching saya mau ganti pakai yang warna kuning gitu ya. Ada apa aja sih di dalam box ini tuh? Kalau kita beli DBS RT Kopi ini, kita itu dapat nih briket apa nih, kaliper ya, briket kaliper. Terus ada apa lagi nih, ada ring pengganjal. Saya angkat aja deh. Nah ini tadi bracketnya ya, bracket kaliper. Ini ada ring pengganjal ya, ringnya itu ada 4. Nanti kita cobain ya satu-satu ya. Nah oke, apalagi yang perlu dipersiapkan sih gitu ya, supaya kalau sudah diganti motornya bisa dipakai dengan enak, dengan nyaman. Ini loh bro, mengganti RT Stage Kopi ini ternyata harus ada part lain yang kita ganti ya. Yang bener pak, yaitu cakram. Karena kalau pakai RT Stage Kopi ini, posisi cakram nanti agak mundur gitu, otomatis cakramnya harus diganti dengan yang lebih lebar gitu. Karena ini berkaitan dengan variasi biasanya. Kalau yang udah senang variasi tie look, baby look gitu ya, cakramnya biasanya mereka ganti dengan yang lebih besar. Nih dengan yang ukurannya 220. Ini saya pakai yang merek mesin aja. Ini aslinya ukurannya 190 nih, atau 19 cm. Nanti mau saya ganti dengan yang ini ya. Coba kita buka aja deh. Nih saya mau ganti pakai ukuran 220 atau 22 cm ya. Nah ya, kita ngomongin cakramnya dulu nih sekarang. Ini cakram seperti seolah-olah pakai floating ya. Floating itu ini tuh, yang disebut floating tuh, kayak kancing-kancing ini tuh ya. Nah ini sepintas seperti pakai floating, tapi ini bukan floating ya, ini hanya sebuah ring yang dicantelkan ke sini ini. Nah cantelkan itu apa coba? Cantelkan, digantungkan ya, dimasukin deh ke sini tuh. Maklum ya kalau bahasanya seperti ini, karena kita mah memang orang Sunda ya, jadi sehari-hari ya begini mas gitu. Tapi yang penting kan bukan masalah bahasanya apa atau asalnya dari mana, yang penting bisa dimengerti ya, dan have fun aja ya kita. Nah balik lagi lah kita ke masalah ini. Ini seperti floating ya. Kalau floating yang asli itu berarti terpisah bro, antara plat yang ini yang bagian luar, nanti ada lagi nih plat bagian dalam yang dibaut ke roda, itu terpisah itu. Nah disatukannya dengan kancing-kancing ini, itu yang kalau floating asli ya. Jadi pisah nih, ada 2 plat, ini plat 1, ini plat 2. Set, masukin, dikunci pakai floating. Nah itu kalau yang aslinya. Nah kenapa sih saya pakainya kok nggak yang floating asli gitu? Supaya gimana ya, dengan harga dan dana yang saya miliki itu lebih hemat kalau saya pakai yang seperti ini, karena saya cuma butuh tampilannya aja kok gitu. Ya, ngerti ya? Jadi saya cuma butuh tampilannya aja, jadi saya nggak perlu pakai floating asli, sehingga
saya tidak perlu merogoh kocek lebih dalam. Nah gitu ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah kita akan nanti membuka bannya. Pasti membuka ban ini ya, dengan cara mengendurkan as roda ya. Tapi sebelum dibuka lebih baik kita kendorin dulu baut cakram, karena kan ini nanti pasti bakal diganti ya. Baut cakram kita kendorin dulu, terus juga baut kaliper ya, yang dua ini kita kendorin dulu ya. Gitu, karena nanti kalau udah di bawah tuh biasanya malah suka jadi repot gitu ya, bikin jadi ribet lah. Jadi mendingan dikendorin aja dulu, bukan dibuka tapi dikendorin dulu bagian baut-bautnya yang berhubungan dengan rem ini gitu. Kenapa bro begitu? Karena biasanya ini tuh keras banget, keras bet gitu ya. Nih ini ada 4, ini ada 2, ini biasanya tuh keras bet gitu. Nah ini tuh udah saya kendorin. Nah yang saya mau kasih tahu nanti gimana cara kendorinnya. Oke, pertama adalah kita harus mengendorkan baut yang cakram ya. Baut cakramnya dulu dikendorin. Caranya nih, siapin kunci L. Ini tuh kunci L nomor 6, kunci L6, kelihatan nggak ya? Kunci L nomor 6. Apa nah? Oke, kita mulai aja ya. Caranya si kunci L6 ini masukin bro, cekrek gitu ya. Nah saya memakai bantuan nih, kunci ring nomor 2022 ya. Pokoknya yang besar aja lah, kunci ring terbesar yang kalian punya, untuk membantu mengungkit ini gitu ya, kunci L ini, supaya terbantu, supaya lebih ringan waktu kita ngedorongnya. Karena terus terang ini tuh keras banget sih, dari pabrikannya ini keras banget gitu. Nah caranya gimana nih? Masukin nih begini nih, masukinnya tuh ya, ngadepnya begini, sehingga bagian yang rata ini nanti menopang gitu ya. Tuh sampai ujung. Tangan kiri kalian pencet rem depannya, jadi terbantu lebih mudah nih. Nah ini mau diinjak sedikit boleh nih bagian roda tengahnya ya, supaya tidak bergerak gitu. Nah tangan kiri memencet cakram, tangan kanan mulai menurunkan ya. Turunin ini tuh jangan di jelek gitu loh, jangan pakai apa ya, jelek itu apa ya, bahasa gitu aneh-aneh. Jangan pakai bagian pergelangan tangan ini nih, takutnya kalian cedera gitu. Jadi pakailah dari tenaga dari pundak gitu, pakainya ya, didorong dan pakai berat pundak, berat badan kamu menggerakkannya, itu lebih kuat kan ya, dan mengurangi resiko salah berat atau terkilir ya. Oke, aja tuh dorong ini, karena saya sudah buka ya, tadi sudah saya sudah saya bukain semua, dan dari pengalaman yang tadi itu ini tuh bukanya berat banget, makanya saya pakai alat bantu pengangkut ini. Kalau ada yang punya pipa juga boleh pakai pipa ya. Ini di rem depan, kaki dibantu, kaki kiri ke roda ya. Nah tangan kanan aja dari bahu tenaganya ya, dorong ke bawah perlahan, diikutin aja bro itunya apa tuh.
gimana ya, penyaluran tenaganya itu diikuti aja gitu, jangan terlalu dipaksakan. Kalau terlalu dipaksakan juga nanti terlalu buru-buru dipaksakan, nanti takutnya patah kunci L-nya gitu. Atau slack di sini ya. Jadi dia tuh keras tapi pakai perasaan gitu ya, supaya bisa membuka ini. Oke, udah aja gitu dulu tuh, segitu dulu. Lalu kita lanjut ke bagian yang ini ya, tali per nih atau baut, sebutnya baut apa ya, kalau zaman dulu, zaman saya sih dibilang ini kepala babi. Nih, coba aja ke toko-toko bener dia bilang kepala babi, kita tahu dikasihnya ini kaliper gitu. Nah ini tuh pakai kunci bintang, kunci L bintang nih. Ini nomor T40, kelihatan nggak ya? T40 ini. Masukin di sini. Tuh, masukin ya sini. Sama nih bro, tadi. Nah, kita fokusin. Nah, sama seperti tadi. Masukin ininya, sudah tangkalnya ya. Terus direm supaya kuat gitu loh, membantu menahan supaya tidak bergerak, ditambah kaki kiri ke arah velg ya. Terus oke, sama lah bagian bawahnya juga sama. Ini cuman karena ini sudah saya buka dulu ya tadi awal, dari sudah ringan gitu. Kan masa bikin videonya sambil keringetan ya, kurang lebih gitu. Oke, setelah ini kita buka nih baut rodanya. Itu 19 sama 14 ya. Ini tekan ke bawah atau yang kiri ke bagian nah itu udah, longgar aja sampai longgar aja dulu, nanti pakai tangan gampang ya. Nah ini motornya diganjel dulu nih, kita naikin. Sorry, kena lagi tuh ganjel nih. Kalau saya tuh pakai Jojo Dog. What? Jojo Dog itu bahasa Italia juga, bahasa Perancis ya. Perapatan Cisaat. Nah, tapi ini kan nggak muat nih, diganjel dulu ke balok itulah ya. Naikin. Nah, dorong aja. Harus sampai masuk sedikit, nah gitu. Ujung blender ya. Tuh bisa bergerak bebas sekarang. Oke, itu ya. Sekarang kita buka deh baut-bautnya itu. Kita buka ya rodanya. Menarik asnya. Nah, ini udah tuh keluar ya. Diamankan ya. Setelah ini jangan buru-buru buka ini. Tapi kita buka dulu deh spakbornya ya. Saya buka spakbor karena supaya kalian tuh lebih mudah memahami. Ini saya buat ini baut 10 gitu ya. Baut 10 ada 3 biji di bagian atas. Kita perlu kunci shock. Nah,
udah semua ya. Tuh bautnya nih. Tuh baut 10 ada 3 biji. Kita amankan dulu. Oke. Sudah terbuka. Ya. Jadi enak nih. Enak untuk apa? Enak untuk membuka baut yang 2 nih di atas nih. Satu shock itu ada 2. Kita buka deh. Bukanya pakai kunci 14. Kunci 14. Ini harus dibantu juga nih kayaknya. Bro, ntar bro. Ini supaya mumpung ingat nih saya. Oke, ntar ya. Nanti kita sambung lagi Pak. Ini kita mundur dulu. Set, oke. Ketika bannya sudah turun bro, mesti diingat nih, jangan sekali-sekali mencet rem yang depan ya, karena nanti cakramnya kalipernya menutup. Nah kalian akan kesulitan nanti mengembalikan ke posisi semulanya lagi ya. Jadi mesti diingat-ingat, tong hilap, don't forget, jangan mencet rem depan, oke? Jangan, ingat, jangan. Oke, jadi jauhkan juga dari anak-anak. Oke, saya lanjut lagi. Tuh, ada begini, tapi masih bagus bautnya. Coba bisa nggak ya kayak begini? Aduh, dikit lagi. Oke, jadi yang saya maksud dengan ada sedikit ruang sempit itu adalah ya begini nih. Kalau kita mau buka baut shock breaker yang sebelah kiri, berarti stangnya nih kita belokkan dulu nih ke sebelah kanan, gitu ya, sampai mentok. Ya. Nah di sini tuh ada ruang sedikit nih. Kelihatan gak sih? Nah, segini ya. Nah, ini ada ruang nih sedikit. Ini tuh bisa buat masuk nih kunci 14-nya nih. Gitu. Nah, tuh ya. Bisa masuk dia di situ. Baru deh kita putar gitu ya. Tuh. Nah, ini udah saya longgarkan tadi ya. Tapi ruangnya di sini nih. Ini ruangnya cuma sedikit banget nih. Dan kita kalau mau masukin lagi juga kita harus balikin lagi posisinya gitu. Nah ini dia gitu ya. Kalau bisa kuncinya jangan yang nekuk begini ya, jangan yang kayak saya gini nih, belinya yang langsung lurus nih kunci ringnya. Ada kok, saya punya yang gini nih contohnya nih, cuman ini kunci 10 ya. Tuh nekuknya segini nggak apa-apa nih gitu, atau yang lurus langsung gitu. Oke gitu ya. Ini kalau udah nih, kalau udah longgar aja sedikit gitu ya, kita bisa lanjutkan pakai kunci pas. Ntar saya ambil dulu kunci pasnya nih, pakai kunci pas nih 14 tuh ya. Set, udah enak nih, kayaknya pakai tangan juga dapat nih. Tuh dapat nih bro. Tuh ini betul-betul ruangnya sempit ya, tapi bisa nih gitu. Jadi nggak perlu buka ini, nggak perlu buka cover ya.
Ini nggak perlu buka cover ini, nggak perlu buka cover ini, nggak perlu buka sayap, nggak usah. Ini juga nggak perlu dibuka. Ini aja. Tuh, set dapat tuh. Tuh, kita amankan dulu bootnya. Nah ini lakukan hal yang sama ya untuk yang shock breaker kanan. Nah untuk shock breaker kanan berarti harus beloknya ke kiri. Gitu ya. Ini juga udah saya longgarin. Tinggal muterin yang lemes aja. Nah, ini jangan lupa ini dibuka ininya. Kita buka dulu. Pakai yang kunci bintang ya. Itu pasti T40 kalau nggak salah. T40 ya. Sekali lagi saya ingatkan nih, kalau lagi begini nggak ada cakramnya, nggak ada bannya, jangan sekali-sekali pencet rem ya, bisa berabe nanti kalian. Oke. Nah, diam dulu gitu ya. Nah, udah nih, tinggal tarik aja kalau udah beres. Tuh, udah kebuka ya. Taruh dulu dah. Kita lanjut ke yang sebelah sininya. Oke, setelah shock breakernya ini bisa kita buka, selanjutnya bro, ini yang agak sulit nih bro nih. Ya, jadi di atas shock breaker ini tuh ada pen ya. Nah ini tuh apa ya? Ini tuh tutup lubang untuk mengisi oli. Ya ini tuh memang agak sulit nih dibukanya nih. Gitu. Nah ini tuh harus kita tekan ininya nih, kayak ditekan dulu. Nanti setelah ditekan akan kelihatan itu ada seperti ada itu ya, ada ring ya, ada ring seperti ring snap, tapi tidak ada buat apa, gigitan tang snapnya. Nah itu problemnya nih. Nah yang akan kita lakukan adalah begini nih bro. Ntar ya. Nah ini bawahnya mau saya taruhin lap biar nggak geser-geser. Untuk menekan saya itu pakai bantuan ini nih. Nah, ini kunci T ukuran 8 mili ya. Ini saya tambah pakai apa? Mata obeng ketok ya. Mata obeng ketok, kalau kalian nggak punya pakai mur juga kayaknya bisa sih. Kok pakai mur sih? Pakai baut ukuran 8 mili. Masukin nih ke kunci T. Nanti bagian yang ini, yang rata ini bisa kalian tekan menggunakan perut kalian ya. Yang bener pak. Nah ring yang di dalam itu akan kita keluarkan pakai ini nih, kayak pakai ini tuh obeng kecil, cuman ujungnya tuh lancip banget gitu ya. Saya maksudkan supaya dia bisa langsung masuk gitu ke rongga dari ringnya ya. Nah bisa juga lah kalau di rumah misalkan punya test pen, bisa nih kayaknya pakai test pen. Oke, kita langsung aja kita coba ya bro ya. Siapkan dulu lap di bawah ya, supaya tidak tergelincir ketika kita menekan. Nah saya fokusin dulu sebentar. Nah di situ ya, ini dia yang mau kita tekan. Nah menekannya kita pakai tadi ya, mata kunci, mata obeng ketok kalau saya nih, atau pakai baut, masukkan ke kunci T. Ini saya tekan nih bagian ujung sini pakai perut saya tuh. Wah seperti kuda-kuda kayak mau itu ya, mau silat ya.
Oke, puterin sedikit. Udah keluar tuh ringnya. Tuh. Nih ringnya tuh. Nih. Ini tuh suka keluar ininya nih. Tuh congkel dikit-dikit. Supaya dia keluar. Oke, ya. Keluar tuh. Ini dia nih. Oke, sudah terbuka ya. Nah, kalau sudah terbuka ya, ini nanti kita cabut aja ini pernya. Nah, sebelum cabut kita alasin lagi ya pakai lap supaya nggak belepotan. Nih, kata aja tuh pernya panjang ya. Oke, taruh. Terus olinya ya kita buang aja olinya. Udah hitam banget ya. Sekalian aja lah. Ini kita ganti. Ini kan motornya udah 2 tahun ya. Itu baru motor 2017. Oke, ini sudah kita keluarkan kan tadi olinya ya. Sekarang kita ngobrolin masalah shock breaker depan nih. Jadi apa aja sih biasanya kendala-kendala ketika kita memakai shock breaker depan itu ya. Biasanya keluhannya itu biasanya tuh keras shock breakernya gitu. Jadi kalau shock breaker keras itu dari pengalaman saya yang udah tuh biasanya olinya minta diganti ya. Biasanya tuh udah lama gitu loh, nggak diganti-ganti udah berpuluh-puluh tahun jangan-jangan. Nah, sebaiknya berapa lama sih ganti oli shock breaker itu? Ya minimal setahun sekali lah kita ganti ya. Yang bener pak. Olinya nggak begitu mahal kok harganya. Nah, oli shock breaker itu kalau udah lama nggak diganti memang membuat shock breaker itu jadi keras gitu kadang ya. Kedua, apalagi olinya itu kebanyakan, terlalu banyak gitu, volume oli terlalu banyak. Nah, jadi keras gitu ketika mau rebound itu keras tuh. Waduh, mau turun keras karena olinya kebanyakan ya. Apalagi yang bisa terjadi kalau shock breaker keras itu bisa jadi pernya sudah terlalu keras. Terus apalagi yang bikin keras? Yang bikin keras itu biasanya gini, bisa juga nih seal yang di dalam sudah getas ya. Jadi dia tuh bergesekan terus kan dengan pipa ininya, pipa shock breakernya nih. Jadi pipa shock breakernya itu agak baret gitu. Nah, itu juga bisa jadi yang membuat shock breaker jadi keras reboundnya. Tuh, harusnya kan yang mulus aja ya begini itu. Terus apalagi ya? So dari sini atau dari bawah keluar oli, rembes ada olinya, itu berarti oli sealnya harus diganti. Kalau ini nggak ada ya, jadi usahakan waktu masang sealnya nanti lurus, dan seal debu ini yang atas, seal debunya juga harus rapat banget ya, harus lurus gitu. Terus apa lagi sih masalah di shock breaker ini tuh, ada apa lagi? Jedak jeduk katanya. Waduh, jedak jeduk itu gimana ya jedak jeduk ya? Jedak jeduk itu juga banyak macamnya bro. Bisa jadi nih shock breaker kamu tuh terlalu keras, jadi berasanya kayak jeduk-jeduk gitu, padahal sebenarnya shock breakernya terlalu keras. Tadi yang saya bilang volume olinya itu terlalu banyak, jadi keras, jadi berasanya jedak-jeduk gitu, nggak mau turun ininya ya. Terus apa lagi ya, yang bikin jedak-jeduk juga, oh ya,
Nah, masalah itu lagi tuh, oli. Olinya terlalu sedikit, dia jedak-jeduk pasti. Jedak-jeduknya tuh tapi di bawah dia, di bagian sini jedak-jeduknya nih. Ketika shockbreakernya ke bawah, dia jeduk gitu biasanya. Nah, ini kan sudah titik mati bawah nih. Dia tuh mentok gitu. Duk, duk, duk jadinya gitu. Lalu apalagi? Jedak-jeduknya di atas. Ketika di atas gini, jeduk, jeduk, jeduk gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena pernya terlalu keras, saya bilang. Seperti tadi saya bilang ya, pernya terlalu keras. Bisa jadi waktu kita mengganti per, bukan ukurannya dia gitu. Jadi kalau bisa nih ya, kita tuh kalau beli kayak oli seal, kayak per gitu, belinya coba aja, usahakan lah belinya tuh yang orisinil. Ah, yang bener, Pak. Kenapa yang orisinil? Kalau orisinil tuh udah dijamin pas ya, dan orisinil untuk motornya gitu. Tapi bang, biasanya orisinil itu lebih mahal dibanding di bengkel biasa katanya. Ya itu relatif ya, saya kembalikan lagi kepada kalian. Cuman gini loh, kalau beli yang orisinil, apalagi di bengkel resmi ya, di tempat servis resmi, misalkan Honda ya, kamu ke tempat servis resmi Honda, itu udah pasti dijamin kamu dapat barang yang original ya. Tapi kalau kamu beli di toko underdeal yang bukan bengkel resminya, tidak ada jaminan itu orisinil gitu. Bisa aja kan stikernya, packagingnya orisinil, tapi barangnya bukan orisinil. Banyak lah ya, kayak barang-barang tembakan gitu kan, banyak juga. Maksudnya kopian gitu ya. Itu bro, kalau menurut saya ya, mendingan belinya barang orisinil di bengkel resmi belinya. Terus kalau dibilang oh lebih mahal katanya harganya, belum tentu juga ya. Contoh gini deh, coba kalian lihat video saya yang cara mengganti shock breaker belakang Scoopy ya. Itu di kolom komentar bro, saya juga tapi agak bingung juga sih, entah kenapa. Kan saya bikinnya tutorial mengganti shock breaker Scoopy ya, tapi ada bro kita yang bertanya mengenai hal lain nih, mengenai spakbor belakang dia yang tertabrak hingga patah. Dia nanya sama saya itu di kolom komentar, berapa harganya katanya, spakbor Scoopy ya. Padahal kan saya kan nggak jualan ya di sini, tapi ya saya bantu aja. Saya searching gitu di toko online. Harganya itu sekitar berapa ya, 120 sampai 150 ribuan kalau nggak salah ya, lengkap sama reflektornya. Nah ternyata bro kita itu ke bengkel resmi, terus dia bilang saya udah dapat harganya 90 ribuan, 95 apa berapa gitu, 90 ribuan tapi belum termasuk ongkos pasang katanya. Nah dari kejadian itu kan kita bisa melihat satu benang merah ya, ternyata di toko online sudah searching harga termurah masih kalah tuh ternyata harganya dengan yang di bengkel resmi gitu loh. Jadi belum tentu yang di bengkel resmi itu harganya lebih mahal gitu. Bisa jadi begini sih bro, biasanya ya, kalau kita ke bengkel resmi itu harga part dan harga servisnya itu dibedakan. Jadi kamu beli part, lalu kok dipasangin sama mereka di sana kan kamu harus bayar ongkos jasa pasangnya. Nah itu mungkin harga ongkos jasa pasangnya yang berbeda-beda. Tapi kalau di bengkel biasa mungkin dia harga jual barangnya itu sudah berikut dengan ongkos pasang gitu, karena mungkin juga sudah punya relationship atau kedekatan dengan kalian, jadi dia nggak terlalu hitungan, bisa jadi begitu ya. Tapi ya, yang menjadi konsen kita kan mengenai harga barangnya ya tadi.
Nah, dari komentar bro kita itu tadi sudah jelas tuh. Kalau di toko online tempat saya searching harganya sekian, 120 sampai 150-an. Nah, dia dapat harganya 95 ribuan. Berarti kan save money-nya lumayan ya. Itu antara 30 sampai 50 ribuan tuh save money-nya. Jadi belum tentu barang yang di bengkel resmi itu lebih mahal gitu. Tapi sudah pasti dijamin orisinil kalau belinya di bengkel resmi gitu ya. Nah, balik lagi lah ke masalah shockbreaker. Apalagi ya, shockbreaker keras atau oh ya gini, kalau misalkan kita kena pas jalannya bergelombang gitu ya. Pas jalannya bergelombang itu kok motornya limbung dari depan. Nah, itu biasanya ketika masang shockbreaker tidak lurus. Ya, biasanya tuh ada jeda berapa mili di rodanya, kan itu kita kencengin. Kita kencengin kan sebenarnya yang di sini agak ikut yang sebelah sini nih. Asnya agak ikut itu ya. Terpres lah gitu. Jadi dia tuh nggak lembut gitu turun naiknya. Tuh. Nah, itu bikin shockbreaker jadi limbung. Solusinya apa? Diganjel ring kalau nggak lurus ya. Jadi jangan dipaksakan lah, segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik gitu. Oke lah, kita lanjut aja lagi ya. Sekarang kita akan butuh ininya nih, asnya nih. As shockbreakernya kita butuh. Caranya adalah kita buka dari sini nih. Nih, buka dari sini itu pakai kunci L tuh ya, kelihatan ya. Mungkin L5 atau L6 nih kayaknya nih. Ntar lah kita coba ya. Oke. Cara bukanya gini bro. Tetap ya dialasi dengan kain ya, atau lap lah gitu ya. Nah, ini yang bagian as roda. Kalau saya nih masukin ini nih, kunci T tuh. Nah, begitu ya. Ini masukin ke dalamnya. Yang kunci L tadi. Tuh. Jadi begitu dia kita putar, tertahan nih sama ini, nggak gerak, enak lah. Nah, ini saya ungkit nih pakai kunci ring ya. Gitu. Tinggal buka aja, dorong ke sini nih. Dep. Tuh. Oke. Kenapa begitu ringan? Karena tadi saya sudah kendorin ya. Gitu. Jadi kalau di kamu berat ya harus pakai body lagi ya, saya bilang tadi ya. Seperti di awal lah itu, pakai body. Jangan pakai tangan gini, nanti takutnya slack. Pakai body, tenaganya dari body kalian. Oke, yang jelas begitu bukanya. Saya juga tadi kan pakai cara ini, bisa untuk kebuka. Oke, ini digeser. Kita buka, kendorin ya. Set, sampai nanti nongol bautnya. Coba mana nih bautnya, mana? Udah belum sih? Oke, kalau udah kita kendorin tapi dia kendor terus seperti ini, cuman nggak kebuka-buka ya. Itu tandanya kita mesti sedikit ganjal nih, masukin lagi aja tuh yang tadi ganjal kita itu ke dalam supaya agak tertekan. Ntar kita naikin dulu nih kameranya. Tuh kan naik tuh, kebuka. Tuh dapat deh bautnya ya. Dulu. Ini saya balikin lagi.
Yang coba kita angkat. Nah, tuh. Suling bambu. Sulingannya udah kelihatan ya. Oke. Dah. Beres tuh ya. Lakukan hal yang sama pada shockbreaker yang sebelahnya lagi ya. Oke, ini nggak usah diapa-apain nih, jangan dibuka-buka, ini biarin aja begini. Kita keluarkan ininya, pennya. Nah, itu dia. Oke, kita ambil pakai tang. Oke, udah keluar gini. Tarik aja nih pakai tang. Tuh, dapat ya. Nih. Tuh. Nanti ini kita pasang di shockbreaker yang baru. Bersihin dulu lah. Oke. Aman kan? Lakukan hal yang sama pada shockbreaker yang sebelahnya. Oke. Lalu kita siapkan ya bottom shock yang baru. Nah, kita mau pasang sealnya dulu yang bagian dalam di sini. Nah, kita siapkan sealnya. Ini saya pakai sealnya, kodenya 51490 GN5305 ya. Ini sebenarnya sama sih buat Matic Honda. Oke, untuk pemasangan sealnya begini. Gini. Kok nggak fokus sih? Nah, kan ada dua sisi ya. Ini sisi yang pertama, ini sisi yang kedua. Nah, ini yang bagian atas nih bro. Ini bagian yang di dalam, ini bagian yang di luar. Jadi yang bagian yang di luar itu yang ada tulisan-tulisannya ya. Tuh, yang ada kode-kodenya itu bagian atas maksud saya. Oke, pastikan semua bersih dulu. Nah, masukin aja gini. Cush. Gitu. Tuh, copot ininya. Tar. Nah, kita masukin lagi. Udah, masuk. Dorong-dorong aja. Mesti lurus. Kamu kalau punya kunci shock yang besar boleh dipakai tuh. Saya nggak punya kunci shock besar, jadi saya pakai yang pokoknya benda tumpul ya. Cuman jangan sampai melukai dan harus lurus gitu. Diagonal. Oke. Nah, ini kalau sudah sampai sini ya ada batasnya tuh ya. Batas apa ya? Batas jurang. Batas legokan nih dari sini. Udah stop sampai situ aja ya. Nggak perlu sampai dalam banget lah. Yang penting ini kan ini batas pennya nih nanti gitu. Nah, ini kita masukin. Gitu. Ini relatif mudah sih ini. Tuh. Harus sampai masuk semua ya. Tuh. Oke. Tuh. Ini aja sampai sini tuh. Masih ada ruang nih batasnya ya. Tuh. Oke.
Nanti juga dia kalau bergerak nanti dia naik kok. Batasnya sampai sini, nggak bakal sampai keluar, pasti sampai pen sini gitu. Oke, next kita pasang seal debu ya. Oh iya, seal debu itu kodenya berapa sih ini? 51425GN 5901 Dust Sealer Fork, seal debu lah namanya kalau bahasa Indonesianya. Sama nih pasangnya harus lurus ya, supaya nanti rata gitu. Tuh memang agak itu ya, membutuhkan ketelitian tuh. Oke. Set. Tuh kalau seal debu relatif lebih mudah. Oke. Jadi ya, jangan setekar kebek ya. Setekar kebek tuh, sekuat tenaga gitu jangan ya. Kayak perasaan aja. Dek. Nah, tuh rapat. Ya, wah rapat tuh semua ya. Oke. Nih masih kotor. Oke. Lapin lagi. Tuh. Seger. Tuh. Ya. Oke, selanjutnya kita siap masukkan pipa shock breakernya ya. Oke, ini kita masukkan apa nih, serulingnya, seruling bambu ya. Yang bener pak. Sulingannya kita masukin, pastikan dia lurus ya. Pernya juga masuk. Pernya udah masuk belum? Tuh pernya set, masuk. Oke. Masuk set. Nah, tuh serulingnya udah keluar dia. Oke, ini beres, kita masukkan ke sini ya. Pastikan bersih dulu ya tangannya ya. Set. Nah, selesai geboy ini. Mantap ini. Tuh. Oke, tinggal dibaut. Mana tadi bautnya? Nih dia bautnya ya. Baut deh bagian bawahnya. Masukin lagi pakai kunci L. Oke, supaya dia nggak gerak kita masukin lagi nih ya. Nih, masukin lagi buat nahan aja gitu, terus dibaut lagi. Oke, sama nih kayak tadi nih. Sekarang kita tinggal kencangkan. Oke, ini kita masukin ke sini, ini ke sini. Oke, ini ke sini dan beri pengungkit ya. Tuh, ini. Set. Dah, gitu. Kalau mau dibantu pakai
sambil diinjak ya pakai sepatu. Ah, yang bener pak. Ini injak. Nih ininya, jangan ininya, ini aja nih diinjaknya. Oke, ini gini. Dah. Oke deh. Beres deh. Tuh, udah beres ini. Kalau udah begini, nih lapin lagi ya. Tuh. Oke. Lap dulu. Tuh. Ini tinggal kita kasih oli. Habis itu tutup lagi deh ininya ya. Oke, lalu kita siapkan ya olinya. Ini tuh saya kasih takaran sekitar 65 mili gitu. Ini kalau dilurusin nih soalnya nggak lurus ya. Nah kira-kira segitu deh, 65 mili ya. Tuh kalau dilurusin ya pakai taruh di tempat yang datar nih sekitar 65 mili gitu. Oke, ini dituang aja langsung ke sini. Terus sampai habis. Sampai habis semua. Sampai tetes terakhir. Setelah itu ini kita tekan-tekan dulu ya nih. Lihat ya. Ini tekan-tekan dulu. Supaya nyampur deh, supaya masuk ke yang rongga-rongganya. Tuh. Tarik lagi ya, kurang lebih 3 kali lah. Tuh. Kalau udah masuk, ditaruh naikin gini agak ringan. Dah, setelah ini kita ya masukin pernya ya. Nah, per ini mana kita iniin dulu. Fokusin, set. Nah, per ini ada bagian yang rapat, ada bagian yang renggang ya. Tuh bagian sini kan renggang, yang sini rapat. Yang rapat itu di bagian bawah ya. Jadi bagian ini masangnya, gitu. Oke. Kita pasang saja. Nah, gitu. Lalu tinggal pasang tutupnya dan ringnya itu ya, ring penguncinya itu. Nah, kalau memasang relatif lebih mudah ya dibanding kita waktu membukanya ya. Gitu. Oke, ini udah beres nih. Dicek aja dulu. Bocor enggak? Gitu. Dibulak-balik begini juga bisa nih. Oke, kita lihat. Biasanya kalau bocor setelah kita
gesek-gesek tadi biasanya di sini ada jejak minyak ya gitu. Kalau ini tidak ada nih, segini sih oke. Dah beres, kita tinggal pasang nih ke motornya lagi, lapin dulu ah. Nih kalau bagian belah sini berkarat ya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang penting jangan yang bagian belah sininya. Kalau bagian belah sini ada baret, tandanya waktu pemasangan yang sebelumnya nih, waktu sebelum kita ganti, berarti itu shock breakernya kurang lurus gitu ya. Kalau ini udah bagus lah. Oke, sekarang kita pasang. Oke, untuk pemasangan kita pasang yang baut atas dulu ya. Baut atas sampai dia agak nonjol aja, kayak setengah baut gitu masangnya. Lalu kita siapkan shocknya, masukkan ke atas, set hingga mentok ya. Lalu baru masukkan lagi bautnya, kencangkan nih, set. Oke, kalau udah kita pakai mencipas dulu biar agak kencang dulu ya bautnya. Nah kalau sudah agak kencang baru kita kencangkan lagi pakai kunci ring 14. Nah ini seperti yang awal tadi ya, kita harus mencari ruang yang sempit itu loh. Nah gitu, hanya sedikit ruangnya bro di sini. Dah, oke, udah kencang. Oke, lanjut. Kita pasang yang baut bawah. Oke. Selanjutnya apalagi? Kita pasang spakbor. Bautnya 3 ya. 1 2 3 tuh. Oke. Udah beres tuh, udah terpasang ya. Tinggal kita sekarang mau pasang ban dulu nih. Nah, tapi ini ada yang lucu nih, bro. Kalau kalian lihat nih, stikernya itu ada bagian dalam stiker DBS-nya ya. Jadi ngapain ya dipasang ya? Ini lucu loh. Kita buka aja deh. Ya. Buka aja lah. Bagian juga nggak disponsorin sama DBS ya. Jadi maaf ya DBS, ini saya buka. Oke, sekarang kita lanjut ke masang cakram. Nah ini dia cakramnya ya, kita akan ganti dengan yang kelihatan nggak ini? 220 maksudnya. 220 mili. Kenapa ganti 220 mili? Karena kalau kita tetap pakai yang standarnya itu nanti, si cakram itu cuman gigitnya segini nih gitu, jadi itu berbahaya. Jadi kita harus ganti aja ya, karena ini tadi sudah di awal sudah kita kendorkan, jadi lebih ringan tuh. Kunci L nomor 6.
Oke, ini kalau udah dibuka semua bautnya, kita ganti aja. Oke, kita lihat nih ya, apakah pas. Oke, pas. Nah bro, ini bro, waktu saya dapat ini tuh nggak pas nih lubangnya. Meleset sedikit lah, kira-kira geser 1 mili ya, yang sini sama sini, sini sama sini kurang pas. Jadi ini tuh udah saya rimmer sedikit karena kebetulan saya punya rimmeran. Jadi ini saya rimmer sedikit aja ke arah luar sana ya. Kalau dalamnya dia udah pas, cuman keluarnya itu kurang pas. Nah, mudah-mudahan kalian dapatnya yang pas. Tapi kalau nggak pas ya begitu caranya ya, di rimmer aja. Nah, untuk baut kita nggak bisa nih pakai yang orisinilnya. Yang bener pak. Karena yang orisinilnya ini tuh ada bosnya ya, nih seperti ini tuh. Ini kan ada bosnya. Jadi bosnya ini tuh nggak masuk nih kalau ke sini. Coba kita tajamin dulu sedikit. Nah, bosnya tuh nggak muat masuk ke lubang sininya. Jadi kita mesti ganti sama produk aftermarket ya. Nah, ini bukan mau keren-kerenan pakai baut warna emas, tapi sekalian aja beli lah daripada nggak bisa kepake kan ya. Jadi ya udah saya belinya yang gini tuh, nggak ada bosnya tuh, drat langsung semua sampai atas ya, gitu ya. Looknya juga jadi cakep sih. Oke, kita lanjut aja pasang. Gitu. Oke, tinggal kita kencengin nih. Kalau ini bautnya dia pakai nomor 5 kunci L nya. Oke, tinggal kita kencengin. Dah. Oke, kita lanjutkan ke pemasangan. Nah, kita itu udah dapat ringnya ya dari dalam dusnya tuh, dari dalam dus shockbreaker ya, DBS itu udah dapat ring. Aduh, loncat dia. Nah, dapat ring 2 nih untuk pasang kanan kiri. Masukin dulu as rodanya, lalu masukin ringnya. Oke, ini ternyata tidak PNP ya, tidak plug and play langsung begitu ya. Kenapa? Karena ini mentok ke ininya nih, ke apanya, tabungnya tuh. Bisa nggak terlihat nggak ini ya, tuh mentok tuh ke situ tuh. Nah, ini mentok nih. Padahal ini belum saya kencangkan bautnya. Baut as roda belum dikencengin, ini sudah terlihat nih mentok nih. Tuh, ya. Jadi kita mesti buka lagi, nanti bagian tabungnya harus ada yang kita rimmer sedikit. Kita tuner atau pakai gerinda juga bisa. Ya, supaya ini bisa langsung masuk. Kalau misalkan nggak mau bubut-bubut begitu, nah usahakan nemu bautnya ini nih yang satu tidak ada bosnya.
langsung drat terus ya sampai atas ini, full drat. Dan topinya ini tuh mesti yang tipis nih, kayak gini, kira-kira 2 mili lah tebalnya, baru itu nggak maduk tuh ke sininya ya. Tapi berhubung ini saya sudah beli bautnya, jadi saya mau reamer aja ininya ya, tabungnya ya. Kebetulan juga punya tuner. Sombong amat. Oke, nah bagian inilah nih yang akan kita ubut ya, atau di slab atau di gerinda atau di tuner, di reamer ya, pakai tuner. Ini nih, ini ada bekasnya tuh ya, bekas dari maduknya si baut cakram ya. Nah ini mau kita langsungkan aja ini, diratain. Nah mungkin segini dia, digambar dulu biar simetris, ditandain tuh ya. Nah ini udah beres nih di tuner tuh ya, rapi kan. Ini kalau bagian dalam sini nggak dicat juga nggak apa-apa ya, karena kan dia aluminium dan tidak terlihat dari luar tuh. Udah deh, cakep dia. Nah kita tes ya, muat nggak sekarang bannya nih, cakramnya ya. Ntar saya beberes dulu nih biar rapih, enak ngeliatnya jadinya. Nah tuh kalau udah dilurusin lagi ya, sepintas kayak sama tuh ya, lekukannya tuh rapi ya. Ya kelihatan nih kalau dari depan. Kalau dari sini juga dilihat, dari sini nggak kelihatan karena nanti ini bakal ketutupan sama cakram ya. Tuh rapi ya. Nah jadi kalau kalian udah nonton video ini kan jadi tahu nih. Jadi kalau mau ngegerinda ini saat belum dipasang sebaiknya ya, sebelum dipasang dikasih oli, dikasih shock breaker ya, masih di bawah lah gitu. Nah ini berhubung ini pertama kali aja nih saya pasang nih, jadi ya sekaligus pembelajaran lah untuk kita semua ya. Nah jadi ada pepatah yang bilang belajarlah dari pengalaman ya gitu. Tapi kalau dari pengalaman diri sendiri itu pasti banyak waktu dan effort lain yang harus terbuang gitu. Jadi sebaiknya kalau belajar pengalaman itu dari pengalaman orang lain gitu ya, jadi lebih cepat taunya, lebih tahu errornya di mana ya. Jadi jangan try by error, jadi biar aja saya yang try by error, nah kamu udah yang benernya gitu. Oke, ini tinggal kita pasang. Oke, kita pasang lagi asnya, terus dipasang ringnya yang dari tabungnya. Oke, lalu kita masukkan bannya. Pasang bosnya dan ring yang sebelah kanan. Oke, saya mau masukin dulu. Set 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 set. Nah, tuh. Kotor tangannya, nanti lap dulu ah. Nah,
Ini belum saya kencengin ya, ininya as rodanya belum dikencengin, tapi ini sudah terlihat nih. Tuh di bagian cakram juga rapet ya, tapi kalau di bagian yang apa nih, baut cakram itu sudah lolos dari maduk. Ah, yang bener Pak. Ya, sudah aman itu. Cuman di bagian cakram nih, ini pasti kalau saya kencengin ini pasti bakal maduk ya, bakal bunyi ini soko gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat nih di sini tuh masih ada celah nih sedikit nih ya. Artinya apa? Kalau kita tambahin satu ring di sini mungkin masih bisa nih, sehingga shock breakernya tetap lurus dan tidak madu ke sini gitu ya, kena piringannya. Ini jaraknya terlalu tipis tuh, tipis banget ini. Ini kalau dikencengin sih saya yakin maduk nih. Oke, jadi kita ganjel dulu satu ring ya, pakai ring 17 nih kayaknya ya. Jadi susunannya adalah ring bos ya, ini bos roda, terus ring yang dari bawaan tabungnya begini ya, terus nanti kita tambah satu ring lagi, ring 17 nih, ring plat ya 17, nanti pasangnya di sini. Berarti susunannya nanti begini nih. Nah gitu susunannya ya. Oke, nanti ini nggak terlihat lah, ini di sini tuh ya, sedikit banget kok terlihatnya. Oke, kita coba aja ya. Nah ini ya, ring 17 masuk. Oh ya, bagian yang datar ya, bagian yang flat banget itu di bagian yang sini, di bagian sini. Yang ini yang agak cembung nanti bersinggungan dengan yang ini, ring yang dari bawaan tabungnya ya. Ini terus ke sini ya. Tuh. Oke. Lalu kita masukin lagi bannya. Tuh, bos. Bosnya belum masuk. Nah, bosnya masuk. Nah, gitu. Terus ini deh, di sini. Nah, tup. Oke. Tuh, aman sekarang ya. Seri yang kita geser nih biar lurus lihatnya. Tuh, aman lah. Ada jarak kira-kira 1 mili. Kira-kira ada celah 1 mili ya. Aman tuh. Nggak ada bunyi, nggak ada serok, nggak jeduk ya. Oke. Setelah ini kumaha deui coba, alias gimana lagi? Sok, ayo coba gimana lagi? Dikencengin kah? Atau gimana? Jawabannya adalah dibuka lagi ya. Kenapa dibuka lagi? Bukan ngerjain ya. Ini kan tadi kan cuman ngecek aja bahwa baut cakram saya nih sudah nggak mentok ya, karena kan sudah di rimmer ya, atau di tuner ininya nih, shock breakernya. Nah kalau setelah beres sudah nggak ada yang kira-kira akan maduk lagi ya, ini dibuka dulu. Kenapa? Karena kita nanti mau pasang cakramnya ya, atau kalipernya gitu.
Tuh, nanti kalau ini keburu dikencengin itu nggak bisa masuk itu cakramnya. Cakram apa? Kalipernya. Jadi ini dibuka lagi aja ya, karena tadi cuman ngukur doang. Bukan ngerjain ya ini mah. Nah, jadi kan kalian tahu bagaimana gitu loh prosesnya. Ya. Oke, selanjutnya kita siapkan bracketnya ya, yang udah dikasih dari bawaan dari bottom shocknya ya. Nah ini tuh kita baut posisinya begini. Ini kita baut nih ke sini nih. Oke, dibaut aja. Nih pakai bautnya ini ya. Saya sudah siapkan. Tapi yang terpenting di sini adalah panjang dratnya. Tuh. Panjang dratnya sekitar 20 mili lah ya, atau 2 cm gitu ya. Tapi saya nggak pakai baut yang ini karena saya tuh kebetulan punya baut L. Itu panjangnya sama nih. Tuh. Jadi kalau kalian mau beli baut ini tuh baut ukuran 12 ya, kunci 12 maksudnya ya. Baut kunci 12 dengan panjang dratnya 20 mili atau 2 cm gitu. Ini saya kasih ring. Dan nanti pasangnya begini. Cus. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, cakep. Ini juga kasih ring. Gini nih. Nah. Kalau yang pakai kunci L nih, kunci L nomor 6. Set. Nah, nanti aja kencengin lagi ya. Apalagi lalu kita akan pasang ininya ya, kalipernya. Mana kalipernya, bosnya? Nah, oke. Nah, kita juga udah dikasih ya bos kaliper nih dari DBS-nya. Oke, kita siapin. Nah, ini dia. Nah, kenapa nih ada obeng di sini? Karena saya tuh punya anak suka mondar-mandir kalau lagi saya ngebongkar motor gini. Kan udah saya pesan ya tadi ya, jangan di pencet-pencet rem depannya kalau posisi cakram lagi begini ya. Nah ini tuh supaya aman, saya ganjel aja nih sama obeng tuh gini, supaya kalau anak saya datang main kan nggak tahu, tiba-tiba takutnya dia tiba-tiba mencet rem gitu, supaya aman. Jadi ini udah dibuka aja. Ini pasang ke sini. Pasangnya begini nih. Set gitu ya. Nah, tapi kita harus kasih bosnya dulu. Di antaranya pasangnya begini nih. Nah, gini nih. Tuh, gitu, nanti dibaut. Ya. Tuh, gitu dibaut ke sini. Set. Gitu. Nah, yang perlu kalian siapkan itu adalah baut ini ya. Nih. Ini sama nih, baut 12. Tapi ini panjangnya adalah kurang lebih 3,4 mili. Tuh. 34 mili ya, atau 3,4 cm. Mungkin kalau dibulatkan ya jadiin aja ya, beli yang panjangnya
3,5 cm ya, atau 35 mm gitu tuh. Oke. Oke, kita pasang ya. Ini saya mau kasih ring juga. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini tuh bagus loh. Bautnya tuh agak-agak pelangi-pelangi gitu. Ya. Tapi ya terserah kalian ya. Kalau baut sih bebas-bebas aja, mau pakai baut apa aja. Yang penting kan ini tuh fungsinya sebagai apa? Untuk menghubungkan kaliper ke bracketnya, itu fungsinya. Mau pakai baut hang boleh, mau pakai baut L boleh. Ini kebetulan nggak punya nih baut L panjang begini, punyanya tadi baut yang baut topi. Ini disebut itu baut topi karena mungkin ininya kayak topi ya, kayak daring sudah menjadi satu dengan kepala bautnya tuh. Oke. Sorry senggol. Pasang bosnya. Ini kasih ring. Ini tuh kalau pakai bolt hang kayaknya cakep ya, atau pro bolt. Wih, cakep dah kayaknya. Tapi begini juga udah bisa lah. Yang penting fungsinya. Fungsi dulu. Karena motor ini motor daily use, bukan motor kontes. Tuh ya. Oke. Ini sih bisa dikencangin sekarang nih. Oke. Ini juga kencengin. Ini saya bantu pakai. Tuh anak saya udah datang lagi nyariin saya tuh. Udah manggil ayah aja dia. Oke. Dah kenceng. Oke. Tuh ya, ganteng ya. Wah, mantap ya. Oke, sebelum kita pasang bannya ya, kita harus buka dulu ini ya bro. Nah, ini bisa dibuka dulu, ini kanvas rem depan ya, supaya nanti waktu masukin pelek tuh lebih mudah gitu. Karena kalau nggak dibuka dulu, nanti kamu kesulitan karena kalipernya akan maduk ke pelek. Kalau yang masih pakai pelek 12 ya, ini tuh bakal susah masuknya, makanya dibuka dulu aja apanya tuh, kanvas remnya. Bukanya gini nih caranya. Di sini kan ada baut nih. Ini tuh kunci 8. Set. Buka. Nanti kanvasnya turun sendiri. Cabut aja. Tuh. Tuh.
Ini bagian yang sisi dalam, ini bagian sisi luar. Nantilah kita lihat cara pasangnya gimana ya. Masih tebal tuh. Oke, kita pasang bannya ya. Gini. Masukin bosnya ya. Oke. Terus apa lagi? Ringnya lagi. Waduh, tukang tahu bulat segala di sini mah. Tuh. Dengeran nggak? Tukang tahu bulat. Dah. Nah, tuh masuk ya. Set set. Oke deh, kita pasang nih murnya. Oke. Nah, oh ya kalau ini tuh kayak ada setelan ribbon ya. Padahal nggak ada, ini variasi doang. Nggak usah diapa-apain dah, gini aja. Oke. Belum dipasang ya kanvasnya. Ini kalau mau kalian bersihin boleh nih, kalian bersihin ya. Tapi kalau saya punya kayaknya ini masih bagus lah, nggak kenapa-napa. Ini juga nggak ada debunya tuh. Biasanya kalau udah harus dibersihin di sini ada penumpukan debu nih di jalurnya. Ini nggak ada, jadi saya mau langsung aja. Oke, pertama adalah kita sisipkan yang ini ya, yang begini nih bentuknya nih, yang ada lancipnya ya. Pasangnya begini tuh. Oke, saya begini selipin tuh. Oke, ini yang begininya, yang ada yang lancipnya ini, masukin nih ke sini nih. Apa? Ini masukin ke sini nih ya, selipin. Ayah masih pakai. Tuh, anak saya mau pinjam HP, tapi ini masih dipakai ngerekam ya. Tuh demi kalian nih. Oke, masukin ke situ. Kita masukin lagi nih. Bautnya. Oke, kita balik ke sini sekarang. Nah, gitu ya. Oke, posisinya begini ya. Begini tuh nanti. Oke, kita selipin aja. Nih, selipin. Oh ya, yang begini, yang kayak letter U ini nanti diselipin ke sini nih, as yang atas. Oke, saya tuh sambil rodanya diputar boleh nih, ngikut dia. Nih ya, selipin nih. Tuh, selipin ya. Terus yang bolongnya ini posisiin di sini. Tuh, gitu. Dorong aja as yang tadi tuh. Yang bukan as, baut ya, sorry. Baut yang tadi. Nah, kita masukkan. Set. Nah, coba digoyang-goyang sedikit supaya bisa masuk bro dengan mudah kalau digoyang-goyangin ya. Tuh udah masuk nih. Tuh udah masuk. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita kencengin. Pindah lagi. Nah, sini ya. Kita kencengin bautnya.
pakai kunci 8. Set set. Kalau udah mentok berasa, bro. Ah, yang bener, Pak. Terus kita kencengin sedikit. Oke. Nah, gitu. Sekarang kita kencengin ini ya. As roda. As roda itu baut ya mur kanan pakai kunci 19. Terus baut as rodanya kunci 14. Nah, kalau dari posisi saya nih, yang kanan pakai 14, yang sebelah sini 19. Oke. Oke, kenceng. Nah, sus. Oke, mantap. Ya, coba kita rem lagi. Tuh. Rem lagi. Oke, mantap ya. Oke, terus kalau diganjel itu posisinya lurus nggak? Nih kita lihat, lurus ya, tuh lurus kok ini tuh, tetap tengah, center ya, tuh, ih cakep. Tuh ya. Oke. Apalagi ya? Sebagai pemanis, saya kasih juga tutup pentil dengan warna yang senada. Tuh. Oke. Kalau misalkan kalian merasakan agak seret di sininya ya, tuh di cakramnya, nggak apa-apa ya, karena itu normal biasa aja. Ah, yang bener, Pak. Karena ini kan cakram baru, belum halus permukaannya ya, masih agak kasar, jadi nggak apa-apa. Nanti juga seiring waktu dia akan hilang sesetnya gitu loh. Yang penting nggak ada yang maduk aja gitu. Tuh ya. Juga apa ya, dengan penggantian ini tuh kita mesti ini bro, merubah posisi bracket atau aisan dari selang cakramnya nih, karena di sini itu di bottom shock ini tuh nggak kayak bottom shock original ya, kan ada kayak buat baut buat aisan ke sini ya gitu tuh. Nah di sini tuh nggak ada, jadi kita harus beli supaya selang remnya nggak kena ban ketika berputar gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pemasangan bracket untuk selangnya ya. Nah sayangnya nih shock DBS ini tuh nggak dapet bracketnya bro. Ini saran aja nih buat DBS ya, kalau bisa disediakan bracketnya untuk selang remnya ya, gitu, supaya nggak susah-susah lagi nyarinya ya. Nah ini saya dapat di toko online ya,
di marketplace. Nah, yang unik tuh saya beli 2 bracket, beli 2 jadi 1 nih. Saya gabungin. Ini tuh kalau nggak salah ini tuh Fastbike ya. Terus saya beli lagi bracket yang gini nih. Bracket yang ini tuh awalnya tuh bracket yang begini nih bro. Tuh. Cuman ini saya copotin, saya nggak pakai supaya nggak terlalu heboh lah gitu ya. Supaya nggak terlalu rame di bagian sini. Nah, ini saya gabungkan nanti sama yang Fastbike ini. Tuh. Jadi cuman lurus aja gini tuh di sini. Set. Gitu, agak-agak minimalis lah jadinya ya. Nggak terlalu heboh. Oke, pasang aja ya. Pasang dulu ya bracketnya. Begini. Lalu yang ini kita tambahin di sini. Set. Tuh, ke bagian yang ada karetnya. Oke. Kita pasang bautnya ya. Ini sih saya kasih ring juga supaya kuat dan tidak lecet bergesekan dengan bracketnya. Oke, beres ya. Tuh, udah ganteng sekarang. Wih, mantep. Nah, tuh, wih, keren ya. Nah, kenapa sih saya pilihnya yang warna emas? Kenapa nggak yang warna hitam aja? Karena kan sekarang tuh kebanyakannya pakainya yang warna hitam ya. Itu karena kalau saya sudah bosan dengan warna emas, saya bisa cat gitu. Lebih murah lah kalau misalkan udah bosan yang ini, yang emas, saya tinggal cat aja jadi warna hitam. Udah gitu. Tapi kalau yang hitam kan ya lebih mahal ya kalau mau anodize seperti ini ya. Gitu. Apalagi kalian yang mau tanya-tanya silahkan ya berkomentar di kolom komentar. Mudah-mudahan insya Allah saya jawab. Dan terima kasih nih. Terima kasih banget untuk kalian yang menonton dari awal hingga akhir, tidak di skip-skip ya. Terima kasih sekali. Dan juga jangan lupa kalau di channel saya itu jangan subscribe. Ah, yang bener pak. Ya, kebalikan dari orang lain, suruh subscribe. Kalau saya jangan subscribe kalau tidak ikhlas ya. Kalau ikhlas silahkan subscribe lah, saya tidak memaksa ya. Cuman saya berterima kasih sekali kalau kalian itu subscribe, karena bisa membuat saya tambah semangat lagi gitu loh bikin konten-konten lainnya. Oke, demikian aja di video kali ini. Kayaknya udah beres semua bagian di kaki-kaki depan ya. Dan mungkin nanti di video selanjutnya kita akan coba bagaimana kalau kita pasang gearbox ya. Nih, gearbox yang buat di sini dan di sini untuk Scoopy ESP ya. CBS, apakah PNP dan berapa harganya ya? Nanti kalian simak aja di video selanjutnya yang akan saya upload. Jadi demikian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa untuk
kalian yang suka dengan modifikasi tie look, baby look, atau motai, atau novice pure ya, novice pure, novice pure, novice pure, nah, novice pure gitu. Auto trend ya, boleh juga follow tuh Instagram saya di Virus Otomotif ya, sama dengan channel YouTube ini namanya. Di sana saya banyak sharing mengenai tren dari baby look, tie look, atau motai. Ya, saya cari-cari dari teman-teman kita semua yang sudah memodifikasi motornya gitu. Dan kalau ada yang mau ditanya juga boleh, bisa lewat IG, bisa langsung ke orang pemilik motornya ya, karena saya tidak tutup-tutupi pemilik motornya. So, demikian video kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Juga terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.